Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semua pengikutnya yang insya Allah tetap istiqamah di jalan Allah Ta'ala. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada ini kita akan lanjutkan materi kita dengan teori medan ligan. Pada materi sebelumnya telah kita belajar tentang teori medan kristal. Teori medan kristal itu fokus pada model elektrostatik interaksi logam dengan ligan. Nah, teori medan ligan berhubungan dengan pengaruh lingkungan ligan yang berbeda atau medan ligan pada energi orbital D. Energinya bisa rendah atau tinggi, terjadi splitting pada orbital D, ya, bergantung pada medan ligannya. Energi orbital D ini pada lingkungan yang berbeda menentukan sifat magnetik dan spektral elektronik kompleks logam transisi. Teori medan ligan menggabungkan model elektrostatik dari interaksi logam ligan, energi relatif dari elektron 3D ion logam. Karena elektron 4s2 adalah yang terlepas terlebih dahulu sebelum elektron pada 3D, maka highest occupied molecular orbital atau HOMO dalam kompleks logam transisi akan memiliki elektron 3D pada M2+, ya. Kita lihat inilah M2+. Jadi untuk Sc 3D1, Ti 3D2, P 3D3, Krom 3D4, Mangan 3D5, Fe 3D6, Co 3D7, Ni 3D8, Cu 3D9, terakhir Zn 3D10. Jadi semua logam ini melepaskan 2 elektron yang terdapat pada orbital 4s2. Nah, distribusi elektron 3D antara orbital D dalam kompleks akan menentukan sifat magnetik kompleks. Ada tidaknya jumlah elektron yang tidak berpasangan, total spin, dan momen magnet dari suatu senyawa kompleks. Jadi elektron itu menentukan sifat magnetik, kemudian momen magnet, dan total spin dari suatu senyawa kompleks, ya. Transisi elektronik antara highest occupied d orbital, ya, orbital D yang terisi, ya, dan paling tinggi energinya, itu bertanggung jawab untuk energi, ya, delta maksimum dan intensitas dari pita DD dalam spektrum elektronik dari kompleks logam. Transisi elektronik, ya, untuk dan dari HOMO orbital D yang HOMO akan bertanggung jawab untuk energi dan intensitas, ya, transfer pita transfer muatan dari ligan ke logam yang kita kenal dengan LMCT, ligan metal charge transfer, dan metal ligan charge transfer. Jadi transfer muatan dari logam ke ligan, ya, yang muncul dalam spektrum elektronik senyawa kompleks. Nah, kalau kita lihat bahwa orbital D ada 5, ini misalnya adalah dz kuadrat, orbitalnya itu orientasinya tepat pada sumbu Z, kemudian ada seperti donat yang berada pada bagian tengah ini, ya, yang melingkupi semua sumbu dari X, Y, dan Z, ya. Kemudian yang dx kuadrat Y kuadrat itu tepat pada sumbu X, ya, sumbu X dan sumbu
sumbu Y. D, Y, Z, arah orbitalnya adalah di antara sumbu Y dan sumbu Z. Adalah sumbu Z-nya, ini sumbu Y-nya. Jadi orbitalnya di antara ini, ya, di antara sumbu Y dan Z. Kemudian DZX, ya, ini Z-nya, ya, ini X-nya. Jadi orbitalnya di antara sumbu X dan Z, ya. Ini kita lihat. Kemudian DXY, orientasi orbitalnya di antara sumbu X dan Y. Ini orbitalnya. Ya. Nah, ini pada medan oktahedral. Kalau kita lihat, ini adalah orbital D dari logam. Kemudian yang warna hitam kita lihat itu adalah orbital dx kuadrat y kuadrat dengan dz kuadrat. Dia ligan itu tepat pada sumbu sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Sementara kalau dilihat bahwa untuk yang tetrahedral ini ligannya berada pada bagian pojok ini, ya, lebih dekat dengan orbital D dari DXY, DXZ, dan DYZ. Adalah kalau kita lihat ini ligan, ya, ligan, kemudian di sini ada gamnya pada medan tetrahedral. Ini kita anggap masih ion dalam keadaan bebas. Kemudian ada medan ligan yang sferik, ya. Jadi ligannya itu dari semua arah dalam arah sferik itu, ya. Kemudian ini akan mengalami pemisahan tingkat energi dari orbital D-nya. Jadi dz kuadrat akan mengalami penstabilan dan dx kuadrat y kuadrat juga. Sebaliknya dxz, dxy, dan dyz itu mengalami ketidakstabilan ke arah ini T2G, ini EG, ke arah T2G adalah sebesar 2/5 delta T, delta tetrahedral. Kemudian ke arah EG, orbital ini, orbital EG, 3/5 delta T. Oke. Kemudian yang berikut adalah medan oktahedral. Ya, medan oktahedral tadi telah dijelaskan bahwa semua ligan itu, ya, ligannya tepat mengarah pada sumbu-sumbu dari X, Y, dan Z. Ini. Nah, ini adalah ion bebasnya. Kemudian kalau ligan, ya, medan ligannya sferik, maka energinya juga akan seperti yang pertama ini, akan degenerate. Tapi kemudian kalau mengarah pada setiap sumbu-sumbu itu, maka ini akan pecah menjadi dua kelompok orbital, ya, dxz, ya, ini dxy, dz itu akan mengalami pentilestabilan karena tolakannya lemah, ya, antara orbital D dengan ligan. Sementara ligan yang tepat berada pada sumbu, ya, ini sangat dekat sekali dengan orbital D-nya, maka ini akan mengalami ketidakstabilan, yaitu ligan dz kuadrat, dx kuadrat, y kuadrat. Nah, ke arah atas 3/5 delta 0, kemudian ke bawah 2/5 delta oktahedral. Nah, ini berkebalikan dengan splitting dari orbita dari medan tetrahedral, ya, dan tetrahedral. Kalau medan tetrahedral yang kelompok dz kuadrat, dx kuadrat, y kuadratnya itu mengalami pentilestabilan, ya, pentilestabilan. Mengalami penstabilan. Kalau ini mengalami penstabilan. Oke. Intinya adalah ketika medan ligan itu dekat, ya, dengan
orbital D dari atom pusat, maka terjadi interaksi yang kuat, akan terjadi tolak menolak, dan energinya akan mengalami kenaikan. Sementara yang jauh itu akan mengalami akan mengalami kestabilan, ya, kestabilan. Untuk nilai delta T itu lebih kecil dibandingkan dengan seperdua dari delta oktahedral. Nah, orbital D yang ion orbital D dalam keadaan bebas, kita lihat seperti ini. Kalau yang tadi kita lihat dalam keadaan oktahedral, jadi energinya adalah delta oktahedral T2G KEG. Kemudian yang berikut adalah yang medan tetrahedral, delta TD-nya ini kita lihat E dan K T2G. Oke, kompleks yang spin tinggi dan spin rendah untuk 3D4 dan 3D7. Ya. Kompleks 3D oktahedral, kalau kita lihat ini adalah delta O hampir sama dengan pairing energi, ya, energi pemasangan elektron, maka low spin, ya, baik low spin dan high spin, ya, untuk low spinnya delta oktahedral itu lebih kecil atau sama dengan P, ya, dan yang high spinnya itu P lebih besar atau sama dengan delta oktahedral dalam satu kompleks, ya. Sementara untuk yang kompleks tetrahedral, delta tetrahedral itu sama dengan 4/9 delta 0. Oleh karena itu, P jauh lebih besar daripada 4 delta TD. Ya, P jauh lebih besar, ya. Dan tetrahedral, kompleks tetrahedral itu selalu high spin. Oke. Jadi kesimpulannya adalah oktahedral bisa high spin dan low spin untuk yang ion 3D4 sampai dengan 3D7. Tetapi untuk yang tetrahedral itu semuanya adalah high spin karena P-nya itu jauh lebih besar daripada delta tetrahedral. Syarat untuk low spin pada oktahedral jika delta oktahedralnya lebih kecil sama dengan P. Sebaliknya akan spin tinggi jika P-nya lebih besar atau sama dengan delta 0, delta oktahedral. Nah, kita lihat contoh-contoh yang ini untuk low spin, deltanya lebih besar daripada P. Jadi ini deltanya. Untuk yang T2G4, ini artinya adalah semua elektron berada pada orbital ini T2G, ya, ada 4 elektron, ya, 4 elektron yang ini yang low spin. Nah, kemudian yang T2G ini ada elektron juga, ya. Kemudian yang T2G6 N sama dengan ini N sama dengan 2, jumlah elektron yang tidak berpasangan, ini N sama dengan 1, jumlah elektron tidak berpasangan. Kemudian yang T2G6 seperti ini, semua elektronnya berpasangan sehingga N sama dengan 0. T2, kemudian yang T7, ya, seperti ini, T2G6 EG1, ya, yang elektron ada 7, N sama dengan 1. Nah, sebaliknya untuk yang high spin, P itu lebih besar dari delta, maka elektron yang ini tadi akan berada pada EG, ya, tidak oleh pemasangan. Jadi ini akan ini ke atas, ya, karena ini tingkat energinya lebih rendah dibandingkan dengan energi ketika kita pasangkan elektronnya. Oke, ke sana jadi N-nya sama dengan 4, kalau ini 2, kemudian N-nya sama dengan 5, ini 1, ya. Jadi yang elektron ini ke atas, kemudian yang berikut elektron yang ini salah satunya ke atas, jadi ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian yang
uh, D D7 ada 3 elektron yang yang ini tadi yang T2G4 Tg2, ini ada 4 elektron tidak berpasangan. Kemudian yang berikut adalah N sama dengan 3 karena elektron ini akan naik ke satu ke sini ya. Oke. Oke. Pengaruh faktor yang mempengaruhi besarnya splitting dari delta, yang pertama adalah bilangan oksida ya. Delta oktahedral ya yang M13 itu akan lebih besar dari delta oktahedral yang M12. Contohnya Fe3 itu lebih besar daripada Fe2. Nah, bilangan oksidasi yang lebih tinggi itu lebih menyukai yang spin rendah. Jadi spin rendah ini berarti delta oktahedralnya itu lebih besar ya, lebih besar. Sehingga elektron berada pada lebih baik untuk dipasangkan daripada naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke. Kemudian orbital 5D itu lebih besar dibandingkan dengan 4D dan dibandingkan dengan 3D. Contohnya adalah OS 2 lebih besar dari RU2, lebih besar dari Fe2. Nah, semua elektron dari kompleks 5D dan 4D itu adalah low spin. Ya. Yang berikut adalah jadi selain bilangan oksidasi, kemudian ada pengaruh dari orbital D yang dengan kulit yang berbeda. Kemudian pengaruh dari ligan ya. Kalau kita lihat dari spektrokimia, ligan itu adalah kemampuannya menyebabkan splitting orbital D ya. Jadi I minus lebih kecil dari Br minus, lebih kecil dari Cr minus, lebih kecil dari SCN minus, lebih kecil dari NO3 minus, lebih kecil dari OH minus, lebih kecil dari C2O42 minus, lebih kecil dari H2O, dan H2O hampir sama dengan RS minus, kemudian NCS minus, dan seterusnya. Nah, kita lihat pada ligan-ligan yang kuat ya, ini ligan medan lemah, ini ligan medan lemah. Kita lihat ukurannya semakin besar ya, semakin besar ini kita lihat ini. Kalau pada halida ini karena kalau semakin besar ini awan elektronnya akan semakin mudah ditarik ya, mudah mengalami polarisasi dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan Br atau Cl. Kemudian yang CO, Cn, PPH3, NO2 minus, fenil, piperidin, dan etilen diamin ini merupakan ligan medan kuat ya. Nah, variasinya ini ya kemampuan untuk menyebabkan splitting orbital D itu karena adanya donasi ya, sifat dari donasi sigma dan donasi V dari ligan ya. Ligan yang splittingnya kecil itu dinamakan dengan ligan medan ya lemah. Kemudian ligan yang splitting deltanya besar itu dikatakan dengan ligan medan kuat. Jadi ini ada ion halida ya, kemudian donor ya oksigen, donor nitrogen, kemudian yang V ya seperti pada CO ya. Ini semakin kuat ke sana, kemudian yang ini ya splittingnya semakin kecil, splittingnya semakin besar. Nah, kita lihat contohnya adalah FeH2O ya, FeH2O 6 kali dibandingkan dengan Cn ya. Cn itulah ligan medan kuat, sementara H2O merupakan ligan medan lemah. Nah, ada 5 elektron pada orbital 3D dari Fe. Lihat di sini, semua elektronnya akan berada pada masing-masing pada
dxy, dxz, dyz, dan dx kuadrat, y kuadrat, dan dz kuadrat. Jadi setiap orbital D memiliki satu elektron. Sebaliknya, untuk yang low spin, karena ini splittingnya akibat dari Cn ini, yang mengakibatkan splittingnya akan besar, sehingga elektron ini lebih mudah dipasangkan dibandingkan untuk berada pada tingkat energi yang lebih tinggi. Ini artinya delta oktahedral itu lebih besar dibandingkan dengan P. Sementara yang ini P, sementara yang ini adalah delta oktahedral itu lebih kecil dibandingkan dengan P. Nah, karena adanya elektron tadi yang tidak berpasangan dalam logam orbital D dari logam transisi, maka kita bisa mengenal adanya sifat-sifat magnetik dari kompleks logam transisi. Ya, sifat paramagnetik misalnya timbul dari spin dan dari gerakan spin dan orbital elektron yang tidak berpasangan. Sementara diamagnetik itu timbul karena adanya semua orbital itu kulit itu terisi oleh elektron. Nah, untuk paramagnetik ya kita lihat bahwa momentum sudut spin dari elektron tidak berpasangan, kemudian momentum sudut orbital dari elektron tidak berpasangan, kemudian ada coupling dari spin orbital. Jadi tiga hal ini yang mempengaruhi kenapa adanya sifat paramagnetik ya, atau momen magnet ya. Jadi momentum sudut dari spin elektron tidak berpasangan, kemudian momentum sudut dari orbital elektron tidak berpasangan, dan terakhirlah gandengan antara spin dengan orbital. Yang berikut adalah inilah momen magnet ya, momen magnet hasil pengamatan ya, ini pengamatan. Kemudian ini momen magnet hasil perhitungan bahwa momen magnetik dari ion logam transisi berhubungan secara teori ya dengan bilangan quantum spin, total bilangan quantum spin, kemudian jumlah kuantum atau bilangan kuantum momentum sudut orbital total. Jadi L dengan S, di mana itu sama dengan 4S dikali dengan S tambah 1 tambah dengan L dikali dengan L tambah 1. Nah, kalau dilihat di sini bahwa pengaruh yang besar terhadap momen magnet itu adalah dari spinnya dibandingkan dengan dari orbitalnya. Nah, untuk kebanyakan logam transisi, momen magnet yang terukur itu dekat dengan momen magnet yang spin saja, ya. Jadi yang orbital itu bisa diabaikan, sehingga didapatkan bahwa momen magnet pengamatan itu sama dengan 4S tambah S tambah 1 itu sama dengan N dikali dengan N tambah 2. N ini merupakan jumlah elektron yang tidak berpasangan, sementara S adalah merupakan total spin. Ya. Nah, contoh momen magnet adalah kita lihat di sini untuk yang N sama dengan 4, momen magnet 4,90, N sama dengan 5, 5,92, N sama dengan 4, 4,90, 4,90, kemudian N sama dengan 3, 3,887. Ini yang high spin karena kita lihat ada 4 elektron, ini 5 elektron yang tak berpasangan. Ini ada 4 elektron yang sama dengan ini. Kemudian ini ada 3 elektron, 3,887. Yang low spinnya ini hanya 2 elektron, 2,83. Kemudian ini 1 elektron, 1,73. Ini semua elektronnya berpasangan, sehingga momen magnetnya sama dengan 0. Kemudian ini sama dengan 1,773. Nah, ada beberapa kontribusi orbital ya, penambahan beberapa kontribusi orbital untuk momen magnetik yang diharapkan ya. Ini tidak ada pengaruh-pengaruh yang lainnya. Oke, misalnya ini adalah N sama dengan pengaruh dari momentum sudut ya.
pengaruh ini momen magnetik akibat dari es, kemudian ini momen magnetik akibat dari pengaruh spin dan orbital. Kalau kita lihat ini adalah 1,73 untuk yang satu. Jika ada orbital maka ini menjadi 3,0. Kemudian 2 ini sama dengan 2,83 menjadi 4,47. Dan 3,87. Kemudian yang ini 5,20, 5,20, 4,90, ini 5,48. Kemudian yang ini sama dengan 5,92, ini 5,92. Tentang kontribusi orbital terhadap momen magnet. Medan Leyland itu membatasi gerak orbital dari elektron-elektron ion logam, di mana elektron itu akan memiliki gerak orbital di sekitar suatu sumbu hanya ketika orbital tersebut terisi yang dapat ditransformasi menjadi suatu orbital yang ekivalen, yang energinya sama dengan cara melakukan rotasi sederhana pada suatu sumbu. Yang berikut adalah hanya elektron pada orbital T2G yang berkontribusi terhadap momen magnetik orbital, tetapi tidak berkontribusi ketika T2G, ya, ketika orbital T2G itu terisi penuh atau setengah penuh, misalnya D10 atau D5. Nah, transformasinya kita lihat dari DXZ dengan DYZ, kita anggap bahwa orbital DX, ya. Jadi dari gambar ini orbital DXZ-nya ini yang tidak putus-putus, ini nomornya, ya. Kemudian dan DYZ-nya itu yang putus-putus, misalnya di gambarnya. Nah, orbital DXZ ini diputar pada sumbu Z sejauh 90 derajat, maka ini akan berubah menjadi orbital DYZ. Ya. Contoh lain adalah orbital dx kuadrat y kuadrat dengan dxy. Nah, ketika orbital ini dx kuadrat y kuadrat yang warna hitam, kemudian yang ini adalah dxy, ya, dxy. Nah, dx kuadrat y kuadrat ini kita putar, ya, kita putar ini, maka sejauh 45 derajat itu akan menjadi dxy, ya. Nah, itulah kontribusi orbital terhadap momen magnet. Nah, tidak seperti yang kita lihat tadi, misalnya yang D5 ini N sama dengan 5, ya, 5,92, 5,92. Ini hanya kontribusi dari spin saja, ya. Tidak ada kontribusi dari orbitalnya. Kemudian juga yang terisi penuh, yang D10, tidak memiliki orbital, tidak memiliki momen magnet karena momen magnet sama dengan 0. Nah, ini adalah momen magnet hasil pengamatan dan prediksi untuk ion logam transisi. Ini kita lihat ionnya, kemudian konfigurasinya, kemudian nilai momen magnet secara teoritisnya, kemudian kontribusi yang orbital yang diharapkan, kemudian inilah yang ditemukan secara eksperimen. Ya, D1 misalnya 1,73 ini, ya, ada kontribusi dari orbitalnya. Secara teoritis 1,6 sampai dengan 1,775. Kemudian yang T2 untuk vanadium 13-nya 2,83, ya, ini 2,83 masih masuk. Tapi kalau kita lihat yang ini berikutnya 3,88, ini menjadi 3,7
sampai dengan eksperimennya 3,7 sampai dengan 3,9. Ini tidak ada kontribusi yang diharapkan dari orbital, gitu. Dan yang lainnya kita bisa lihat seperti ini. Nah, untuk FE13 misalnya, untuk yang high spin 5,92, yang low spinnya 1,73. Nah, kita juga lihat ini ada 5,0 sampai 6,0, kemudian 2,0 sampai dengan 2,5. Sementara kalau secara teoritis 1,773. ZN ya D10 ya, semua elektronnya berpasangan, ya CO plus juga semua elektronnya berpasangan, maka di sini momen magnetnya sama dengan 0 karena tidak ada elektron yang tidak berpasangan, semua elektronnya berpasangan. Momen magnet yang kita lihat bahwa untuk vanadium H2O 6 kali Cl3 sama dengan 3,10, 3,10, kemudian CON H3 6 kali Br2 magnetnya sama dengan 4,55, kemudian keempat FeCN 6 kali berarti sama dengan 0. Nah, kalau dilihat yang ini vanadium itu adalah vanadium plus 3 ya. Ini vanadium plus 3. Jadi ini hanya ada ada 2 ya vanadium. Ada berapa elektron vanadium? Ya, vanadium itu secara tidak 23, ada 23 elektron, berarti lepas 2 tinggal 3, lepas 3 berarti ada 2. Ini 2 ya, ada 2 elektron, 2 elektron tidak berpasangan, tapi H2O merupakan ligan medan dan lemah ya. Jadi ini spin tinggi ya. Kemudian CON H3 6 kali Br minus, ini CO-nya 2 plus ya. Kalau kita lihat yang CO2 plusnya itu ada harusnya 1,73 kalau kita lihat di sini ya. Ini yang low spinnya, high spinnya 3,88. Jadi kalau sama dengan 3,88 atau 4,5, ini artinya adalah CO itu dalam keadaan ini high spin ya. Ini dalam keadaan high spin 4,5. Kemudian K4 FeCN 6 kali, Fe itu sama dengan 2 Fe-nya 2 plus, berarti ada 6 elektron, jadi semua elektronnya itu berpasangan sehingga momen magnetiknya sama dengan 0. Yang berikut adalah ini kopling yang dimediasi dengan ikatan V ligan ya, kopling gandengan antiferromagnetik dari spin elektron. Nah, ini kita lihat yang pertama adalah kopling yang dimediasi oleh ligan V yang ini, ligan sigma ya, sigma ini sigma, kemudian yang ini dimediasi oleh V. Nah, ini adalah orbital dari logam ya, orbital logam. Kemudian ini adalah orbital dari orbital logam juga. Tapi kemudian kalau kita lihat ini adalah ligan ya. Ada ligan di sini. Nah, ini ada satu elektron adalah ikatan sigma ya. Ini sigma, kemudian ini juga sigma. Yang berikut adalah ini kita lihat ligannya ya. Ini metalnya. Jadi ini merupakan ikatan V ya. V. Yang berikut adalah relatif energi dari tetragonal dan square planar ya. Ion bebas ya dari orbital D, ini oktahedralnya, kemudian pada XY, XZ, YZ, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Kemudian tetragonal kalau kita lihat akan mengalami splitting menjadi XY, kemudian XZ dan YZ. Ini. Kemudian Z-nya akan turun, Z kuadrat,
ya, kemudian yang X-nya akan naik ya. Jadi yang ada komponen rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semua pengikutnya yang insya Allah tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita dengan teori medan ligan. Pada materi sebelumnya telah kita belajar tentang teori medan kristal. Teori medan kristal itu fokus pada model elektrostatik interaksi logam dengan ligan. Nah, pada teori medan ligan ini berhubungan dengan pengaruh ya, lingkungan ligan yang berbeda. Medan ligan pada energi orbital D. Ya. Energi orbital D itu akan berbeda dalam lingkungan ligan yang berbeda, menentukan sifat magnetik dan spektrum elektronik ya dari logam-logam transisi. Kemudian teori medan ligan itu menggabungkan model elektrostatik dari interaksi logam dan ligan, yaitu yang kita kenal dengan teori medan kristal dan model ikatan kovalen atau teori orbital molekul. Pada slide ini bisa kita simpulkan bahwa teori medan ligan itu ditentukan oleh ya, teori medan ligan itu berhubungan dengan lingkungan ligan yang berbeda ya. Pengaruh dari jadi teori medan ligan berhubungan dengan lingkungannya ya. Teori medan ligan berhubungan dengan pengaruh lingkungan ligan yang berbeda atau dikatakan dengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teori medan ligan itu ya, teori medan ligan berhubungan dengan pengaruh lingkungan medan ligan ya, pengaruh baik di sini bisa dilihat bahwa teori medan ligan itu consider Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teori medan ligan berhubungan dengan pengaruh lingkungan ligan yang berbeda atau medan ligan pada energi orbital D. Energinya bisa rendah atau tinggi, terjadi splitting pada orbital D, ya, bergantung pada medan ligannya. Ya. Nah, energi orbital D ini pada lingkungan yang berbeda menentukan sifat magnetik dan spektral elektronik kompleks logam transisi. Teori medan ligan menggabungkan model elektrostatik dari interaksi logam ligan atau kita kenal dengan teori medan kristal dan model kovalen atau teori orbital molekul. Relatif energi dari elektron 3D dari logam, ion logam ya. Jadi energi relatif dari
elektron-elektron ya ion logam ini energi elektron 3D ion logam. Ya. Jadi ini adalah yang berikut adalah energi relatif dari elektron 3D ion logam. Karena elektron 4s2 adalah yang terlepas terlebih dahulu sebelum elektron pada 3D, maka highest occupied molecular orbital atau HOMO dalam kompleks logam transisi akan memiliki elektron 3D saja. Ya, akan memiliki elektron 3D. Nah, pada M2 plus ya, kita lihat inilah M2 plus. Jadi untuk SC 3D1, TI 3D2, V 3D3, Krom 3D4, Mangan 3D5, Fe 3D6, Co 3D7, Ni 3D8, Cu 3D9, terakhir Zn 3D10. Jadi semua logam ini melepaskan 2 elektron yang terdapat pada orbital 4s2. Nah, distribusi elektron 3D antara orbital D dalam kompleks akan menentukan sifat magnetik kompleks ya. Ada tidaknya jumlah elektron yang tidak berpasangan, total spin, dan momen magnet dari suatu senyawa kompleks. Ya, jadi elektron itu menentukan sifat magnetik, kemudian momen magnet, dan total spin dari total spin dari suatu senyawa kompleks ya. Transisi elektronik antara highest occupied D orbital ya, orbital D yang terisi ya dan paling tinggi energinya itu bertanggung jawab untuk energi ya delta maksimum dan intensitas dari pita DD dalam spektrum elektronik dari kompleks logam. Transisi elektronik ya untuk dan dari HOMO orbital D yang HOMO akan bertanggung jawab untuk energi dan intensitas ya pita transfer muatan dari ligan ke logam yang kita kenal dengan LMCT, ligan metal charge transfer, dan metal ligan charge transfer. Jadi transfer muatan dari logam ke ligan ya, yang muncul dalam spektrum elektronik senyawa kompleks. Nah, energi dari kalau kita lihat bahwa orbital D ada 5, ini misalnya adalah dz kuadrat, orbitalnya itu orientasinya tepat pada sumbu Z, kemudian ada seperti donat yang berada pada bagian tengah ini ya, yang melingkupi semua sumbu dari X, Y, dan Z ya. Kemudian yang dx kuadrat y kuadrat itu tepat pada sumbu X ya, sumbu X dan sumbu Y. dy z arah orbitalnya adalah di antara sumbu Y dan sumbu Z. Adalah sumbu Z-nya, ini sumbu Y-nya. Jadi orbitalnya di antara ini. Ya, di antara sumbu Y dan Z. Kemudian dZx ya, ini Z-nya, ya, ini X-nya. Jadi orbitalnya di antara sumbu X dan Z ya. Ini kita lihat. Kemudian dxy
orientasi orbitalnya di antara sumbu X dan Y. Ini orbitalnya. Ya. Nah, ini pada medan oktahedral. Kalau kita lihat ini adalah orbital D dari logam. Kemudian yang warna hitam kita lihat itu adalah orbital dx kuadrat y kuadrat dengan dz kuadrat. Dia ligan itu tepat pada sumbu sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Sementara kalau dilihat bahwa untuk yang tetrahedral ini ligannya berada pada bagian pojok ini, ya. Nah, ini lebih dekat ke ligan yang DXY, DYZ, dan DXZ, ya, DX. Ini lebih dekat dengan ya ligan-ligan ini, orbitalnya lebih dekat dengan orbital D dari DXY, DXZ, dan DYZ. Nah, yang pertama adalah kalau kita lihat ini ligan, ya ligan, kemudian di sini ada logamnya pada medan tetrahedral. Ini kita anggap masih ion dalam keadaan bebas. Kemudian ada medan ligan yang sferik, ya. Jadi ligannya itu dari semua arah dalam sferik itu, ya. Kemudian ini akan mengalami pemisahan tingkat energi dari orbital D-nya. Jadi dz kuadrat akan mengalami penstabilan dan dx kuadrat y kuadrat juga. Sebaliknya dxz, dxy, dan dyz itu mengalami ketidakstabilan ke arah ini T2G, ini EG, ke arah T2G adalah sebesar 2/5 delta T, delta tetrahedral. Kemudian ke arah EG, orbital ini, orbital EG, 3/5 delta T. Oke. Kemudian yang berikut adalah medan oktahedral. Ya, medan oktahedral tadi telah dijelaskan bahwa semua ligan itu, ya, ligannya tepat mengarah pada sumbu-sumbu dari X, Y, dan Z. Ini. Nah, ini adalah ion bebasnya. Kemudian kalau ligan ya medan ligannya sferik, maka energinya juga akan seperti yang pertama ini akan degenerate. Tapi kemudian kalau mengarah pada setiap sumbu-sumbu itu, maka ini akan pecah menjadi dua kelompok orbital, ya, dxz, ya ini dxy, dz itu akan mengalami pentidakstabilan karena tolakannya lemah, ya, antara orbital D dengan ligan. Sementara ligan yang tepat berada pada sumbu, ya ini sangat dekat sekali dengan orbital D-nya, maka ini akan mengalami ketidakstabilan, yaitu ligan dz kuadrat, dx kuadrat, y kuadrat. Nah, ke arah atas 3/5 delta 0, kemudian ke bawah 2/5 delta oktahedral. Nah, ini berkebalikan dengan splitting dari dari medan tetrahedral, ya, dan tetrahedral. Kalau medan tetrahedral yang kelompok dz kuadrat, dx kuadrat, y kuadratnya itu mengalami pentidakstabilan, ya, pentidakstabilan. Mengalami penstabilan. Kalau ini mengalami penstabilan. Oke. Intinya adalah ketika medan ligan itu dekat, ya, dengan orbital D dari atom pusat, maka terjadi interaksi yang kuat, akan terjadi tolak menolak, dan energinya akan mengalami kenaikan. Sementara yang jauh itu akan mengalami akan mengalami kestabilan,
ya, penstabilan. Untuk nilai delta T itu lebih kecil dibandingkan dengan seperdua dari delta oktahedral. Nah, orbital D yang ion orbital D dalam keadaan bebas, lihat seperti ini. Kalau yang tadi kita lihat dalam keadaan oktahedral, jadi energinya adalah delta oktahedral T2G KEG. Kemudian yang berikut adalah yang medan tetrahedral, delta TD-nya yang ini kita lihat E dan K T2G. Oke, kompleks yang spin tinggi dan spin rendah untuk 3D4 dan 3D7. Ya. Kompleks 3D oktahedral, kalau kita lihat ini adalah delta O hampir sama dengan pairing energi, ya, energi pemasangan elektron, maka low spin, ya, baik low spin dan high spin, ya, untuk low spinnya delta oktahedral itu lebih kecil atau sama dengan P, ya, dan yang high spinnya itu P lebih besar atau sama dengan delta oktahedral dalam satu kompleks, ya. Sementara untuk yang kompleks tetrahedral, delta tetrahedral itu sama dengan 4/9 delta 0. Oleh karena itu, P jauh lebih besar daripada 4 delta TD. Ya, P jauh lebih besar, ya. Dan tetrahedral, kompleks tetrahedral itu selalu high spin. Oke. Jadi kesimpulannya adalah oktahedral bisa high spin dan low spin untuk yang ion 3D4 sampai dengan 3D7. Tetapi untuk yang tetrahedral itu semuanya adalah high spin karena P-nya itu jauh lebih besar daripada delta tetrahedral. Syarat untuk low spin pada oktahedral jika delta oktahedralnya lebih kecil sama dengan P. Sebaliknya akan spin tinggi jika P-nya lebih besar atau sama dengan delta 0, delta oktahedral. Nah, kita lihat contoh-contoh yang ini untuk low spin, deltanya lebih besar daripada P. Jadilah ini deltanya. Untuk yang T2G4, ini artinya adalah semua elektron berada pada orbital ini T2G, ya, ada 4 elektron, ya, 4 elektron yang ini yang low spin. Nah, kemudian yang T2G ini ada elektron juga, ya. Kemudian yang T2G6 N sama dengan ini N sama dengan 2, jumlah elektron yang tidak berpasangan, ini N sama dengan 1, jumlah elektron tidak berpasangan. Kemudian yang T2G6 seperti ini, semua elektronnya berpasangan sehingga N sama dengan 0. T2, kemudian yang T7, ya, seperti ini, T2G6 EG1, ya, yang elektron ada 7, N sama dengan 1. Nah, sebaliknya untuk yang high spin, P itu lebih besar dari delta, maka elektron yang ini tadi akan berada pada EG, ya, tidak ada pemasangan. Jadi ini akan ini ke atas, ya, karena ini tingkat energinya lebih rendah dibandingkan dengan energi ketika kita pasangkan elektronnya. Oke, ke sana jadi N-nya sama dengan 4, kalau ini 2, kemudian N-nya sama dengan 5, ini 1, ya. Jadi yang elektron ini ke atas, kemudian yang berikut elektron yang ini salah satunya ke atas, jadi ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Kemudian yang D7 ada 3 elektron yang yang ini tadi yang T2G4 TG2, ini ada 4 elektron tidak berpasangan.
Kemudian yang berikut adalah N sama dengan 3 karena elektron ini akan naik ke satu ke sini ya. Oke. Oke. Pengaruh faktor yang mempengaruhi besarnya splitting dari delta, yang pertama adalah bilangan oksida ya. Delta oktahedral ya yang M13 itu akan lebih besar dari delta oktahedral yang M12. Contohnya Fe3 Fe3 itu lebih besar daripada Fe2. Nah, bilangan oksidasi yang spin bilangan oksidasi yang lebih tinggi itu lebih menyukai yang spin rendah. Jadi spin rendah ini berarti delta oktahedralnya itu lebih besar ya, lebih besar sehingga elektron berada pada lebih baik untuk dipasangkan daripada naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke. Kemudian orbital 5D itu lebih besar dibandingkan dengan 4D dan dibandingkan dengan 3D. Contohnya adalah OS 2 lebih besar dari RU2, lebih besar dari Fe2. Nah, semua elektron dari kompleks 5D dan 4D itu adalah low spin. Ya. Yang berikut adalah jadi selain bilangan oksidasi, kemudian ada pengaruh dari orbital D yang dengan kulit yang berbeda, kemudian pengaruh dari ligan ya. Kalau kita lihat ini adalah deret ligan yang spektrokimia, deret spektrokimia. Ligan itu adalah kemampuannya menyebabkan splitting orbital D ya. Jadi I minus lebih kecil dari Br minus, lebih kecil dari Cr minus, lebih kecil dari SCN minus, lebih kecil dari NO3 minus, lebih kecil dari OH minus, lebih kecil dari C2O42 minus, lebih kecil dari H2O, dan H2O hampir sama dengan RS minus, kemudian NCS minus, dan seterusnya. Nah, kita lihat pada ligan-ligan yang kuat ya. Ini ligan medan lemah, ini ligan-ligan medan lemah. Kita lihat ukurannya semakin besar ya. Semakin besar ini kita lihat ini. Kalau pada halida ini karena kalau semakin besar ini awan elektronnya akan semakin mudah ditarik ya, mudah mengalami polarisasi dibandingkan dengan yang lainnya dibandingkan dengan Br atau Cl. Kemudian yang CO, Cn, PPH3, NO2 minus, fenil, piperidin, dan etilen diamin ini merupakan ligan medan kuat ya. Nah, variasinya ini ya kemampuan untuk menyebabkan splitting orbital D itu karena adanya donasi ya, sifat dari donasi sigma dan donasi V dari ligan ya. Ligan yang splittingnya kecil itu dinamakan dengan ligan medan ya lemah. Kemudian ligan yang splitting deltanya besar itu dikatakan dengan ligan medan kuat. Jadi ini ada ion halida ya, kemudian donor ya oksigen, donor nitrogen, kemudian yang V ya seperti pada CO ya. Ini semakin kuat ke sana, kemudian yang ini ya splittingnya semakin kecil, splittingnya semakin besar. Nah, kita lihat contohnya adalah FeH2O ya, FeH2O 6 kali dibandingkan dengan Cn ya. Cn itu adalah ligan medan kuat, sementara H2O merupakan ligan medan lemah. Nah, ada 5 elektron pada orbital 3D dari Fe. Lihat di sini, semua elektronnya akan berada pada masing-masing
pada dxy, dxz, dyz, dan dx kuadrat, y kuadrat, dan dz kuadrat. Jadi setiap orbital d memiliki satu elektron. Sebaliknya, untuk yang low spin, karena ini splittingnya akibat dari Cn ini, yang mengakibatkan splittingnya akan besar, sehingga elektron ini lebih mudah dipasangkan dibandingkan untuk berada pada tingkat energi yang lebih tinggi. Ini artinya delta oktahedral itu lebih besar dibandingkan dengan P. Sementara yang ini P, sementara yang ini adalah delta oktahedral itu lebih kecil dibandingkan dengan P. Nah, karena adanya elektron tadi yang tidak berpasangan dalam orbital D dari logam transisi, maka kita bisa mengenal adanya sifat-sifat magnetik dari kompleks logam transisi. Ya, sifat paramagnetik misalnya timbul dari spin dan dari gerakan spin dan orbital untuk elektron yang tidak berpasangan. Sementara dia magnetik itu timbul karena adanya semua orbital itu kulit itu terisi oleh elektron. Nah, untuk paramagnetik ya, kita lihat bahwa momentum sudut spin dari elektron tidak berpasangan, kemudian momentum sudut orbital dari elektron tidak berpasangan, kemudian ada coupling dari spin orbital. Jadi tiga hal ini yang mempengaruhi kenapa adanya sifat paramagnetik ya, atau momen magnet ya. Jadi momentum sudut dari spin elektron tidak berpasangan, kemudian momentum sudut dari orbital elektron tidak berpasangan, dan terakhirlah gandengan antara spin dengan orbital. Jadi ini adalah sifat para rumusnya ya. Oke. Yang berikut adalah inilah momen magnet ya, momen magnet hasil pengamatan ya, ini pengamatan. Kemudian ini momen magnet hasil perhitungan bahwa momen magnetik dari ion logam transisi berhubungan secara teori ya dengan bilangan quantum spin, total bilangan quantum spin, kemudian jumlah kuantum atau bilangan kuantum momentum sudut orbital total. Jadi L dengan S, di mana itu sama dengan 4S dikali dengan S tambah 1 tambah dengan L dikali dengan L tambah 1. Nah, kalau dilihat di sini bahwa pengaruh yang besar terhadap momen magnet itu adalah dari spinnya dibandingkan dengan dari orbitalnya. Nah, untuk kebanyakan logam transisi, momen magnet yang terukur itu dekat dengan momen magnet yang spin saja ya. Jadi yang orbital itu bisa diabaikan, sehingga didapatkan bahwa momen magnet pengamatan itu sama dengan 4S tambah S tambah 1 itu sama dengan N dikali dengan N tambah 2. N ini merupakan jumlah elektron yang tidak berpasangan, sementara S adalah merupakan total spin. Ya. Nah, contoh momen magnet adalah kita lihat di sini untuk yang N sama dengan 4, momen magnet 4,90, N sama dengan 5, 5,92, N sama dengan 4, 4,90, 4,90, kemudian N sama dengan 3, 3,887. Ini yang high spin karena kita lihat ada 5 elektron, ya, ini 4 elektron, ini 5 elektron yang tak berpasangan. Ini ada 4 elektron yang sama dengan ini, kemudian ini ada 3 elektron, 3,887. Yang low spinnya ini hanya 2 elektron, 2,83, kemudian ini 1 elektron, 1,73. Ini semua elektronnya berpasangan, sehingga momen magnetnya sama dengan 0, kemudian ini sama dengan 1,773. Nah, ada beberapa kontribusi orbital ya
penambahan beberapa kali orbital untuk momen magnetik yang diharapkan, ya. Ini tidak ada pengaruh-pengaruh yang lainnya. Oke, misalnya ini adalah N sama dengan pengaruh dari momentum sudut, ya, pengaruh ini momen magnetik akibat dari S, kemudian ini momen magnetik akibat dari pengaruh spin dan orbital. Kalau kita lihat ini adalah 1,73 untuk yang satu. Jika ada orbital maka ini menjadi 3,0. Kemudian 2 N sama dengan 2,83 menjadi 4,47. Dan 3,87. Kemudian yang ini 5,20, 5,20, 4,90, ini 5,48. Kemudian yang ini sama dengan 5,92, ini 5,92. Oke, bagaimana kontribusi orbital terhadap momen magnet, ya? Kemudian kita lihat bahwa medan ligan itu restristik, ya, ada gerakan orbital dari elektron dan ligan. Ya, elektron itu memiliki akan mempunyai gerak orbital, ya, pada suatu sumbu ketika orbital tersebut terisi, ya, ditransformasi menjadi namanya ekivalen, ya, orbital ekivalen dengan suatu rotasi misalnya. DXZ dan DYZ akan berotasi, ya. Kemudian yang DX kuadrat, Y kuadrat, dan DXY ya. DXY dan DYZ akan sama setelah rotasi 90 derajat. Jadi kalau kita putar, ini akan sama, ya, akan sama. Kemudian yang ini 45 derajat kalau kita putar itu akan ekivalen, tapi memiliki energi yang berbeda dalam medan ligan, ya. Nah, ini adalah momen magnet hasil pengamatan dan prediksi untuk ion logam transisi. Ini kita lihat ionnya, kemudian konfigurasinya, kemudian nilai momen magnet secara teoritisnya, kemudian kontribusi yang orbital yang diharapkan, kemudian inilah yang ditemukan secara eksperimen, ya. D1 misalnya 1,73 ini, ya, ada kontribusi dari orbitalnya secara teoritis 1,6 sampai dengan 1,775. Kemudian yang T2 untuk vanadium 13-nya 2,83, ya, ini 2,83 masih masuk. Tapi kalau kita lihat yang ini berikutnya 3,88 ini menjadi 3,7 sampai dengan eksperimennya 3,7 sampai dengan 3,9. Ini tidak ada kontribusi yang diharapkan dari orbital, gitu. Dan yang lainnya kita bisa lihat seperti ini. Nah, untuk FE13 misalnya, untuk yang high spin 5,92, yang low spinnya 1,73. Nah, kita juga lihat ini ada 5,0 sampai 6,0, kemudian 2,0 sampai dengan 2,5. Sementara kalau secara teoritis 1,773. ZN, ya, D10, ya, semua elektronnya berpasangan, ya, CO+ juga semua elektronnya berpasangan, maka di sini momen magnetnya sama dengan 0 karena tidak ada
tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Semua elektronnya berpasangan. Momen magnet yang kita lihat bahwa untuk vanadium H2O 6 kali Cl3 sama dengan 3,10, 3,10, kemudian CONH3 6 kali Br2 magnetnya sama dengan 4,55, kemudian keempat FeCN 6 kali begitu sama dengan 0. Nah, kalau dilihat yang ini vanadium itu adalah vanadium plus 3 ya. Ini vanadium plus 3. Jadi ini hanya ada ada 2 ya vanadium. Ada berapa elektron vanadium? Ya, vanadium itu secara tidak 23, ada 23 elektron, berarti lepas 2 tinggal 3, lepas 3 berarti ada 2. Ini 2 ya, ada 2 elektron, 2 elektron tidak berpasangan, tapi H2O merupakan ligan medan dan lemah ya. Jadi ini spin tinggi ya. Kemudian CONH3 6 kali Br minus, ini CO-nya 2 plus ya. Kalau kita lihat yang CO2 plusnya itu ada harusnya 1,73 kalau kita lihat di sini ya. Ini yang low spinnya, high spinnya 3,88. Jadi kalau sama dengan 3,88 atau 4,5, ini artinya adalah CO itu dalam keadaan ini high spin ya. Ini dalam keadaan high spin 4,5. Kemudian K4 FeC 6 kali, Fe itu sama dengan 2 Fe-nya 2 plus, berarti ada 6 elektron, jadi semua elektronnya itu berpasangan sehingga momen magnetiknya sama dengan 0. Yang berikut adalah ini kopling yang dimediasi dengan ikatan V ligan ya, kopling gandengan antiferromagnetik dari spin elektron. Nah, ini kita lihat yang pertama adalah kopling yang dimediasi oleh ligan V yang ini, ligan sigma ya, sigma ini sigma, kemudian yang ini dimediasi oleh V. Nah, ini adalah orbital dari logam ya, orbital logam. Kemudian ini adalah orbital dari orbital logam juga. Tapi kemudian kalau kita lihat ini adalah ligan ya. Ada ligan di sini. Nah, ini ada satu elektron adalah ikatan sigma ya. Ini sigma, kemudian ini juga sigma. Yang berikut adalah ini kita lihat ligannya ya. Ini metalnya. Jadi ini merupakan ikatan V ya. V. Yang berikut adalah relatif energi dari tetragonal dan square planar ya. Kita ini adalah ion bebas ya dari orbital D. Ini oktahedralnya, kemudian pada XY, XZ, YZ, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Kemudian tetragonal kalau kita lihat akan mengalami splitting menjadi XY, kemudian XZ dan YZ. Ini. Kemudian Z-nya akan turun, Z kuadrat, ya, kemudian yang X-nya akan naik. Ya. Jadi yang ada komponen Z-nya itu akan naik, ya, akan turun. Sementara ada yang tidak memiliki komponen Z, ya X, Y, hanya X dan Y saja, maka itu akan naik, ya seperti ini. Oke. Kemudian ketika jadi square planar, maka XY ini justru akan naik juga ya, karena terjadi pemanjangan yang pada sumbu Z ya. Jadi
X, Y akan naik, Z akan turun, kemudian ini akan turun lagi, X, Z, Y, Z akan uh, akan lebih turun energinya. Yang paling tinggi adalah X kuadrat, Y kuadrat. Gitu. Nah, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen Z-nya itu akan naik, Y akan turun. Sementara ada ya, yang tidak memiliki komponen Z, ya X, Y, hanya X dan Y saja, maka itu akan naik. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian ketika jadi square planar, maka X, Y ini justru akan naik juga, ya, karena terjadi pemanjangan yang pada sumbu Z, ya. Jadi X, Y akan naik, Z akan turun, kemudian ini akan turun lagi, X, Z, Y, Z uh, akan lebih turun energinya. Yang paling tinggi adalah X kuadrat, Y kuadrat. Gitu. Nah, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.